Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung penulis cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Penulis Al Padang. Episode 16, Kisah Seorang Cleaning Service yang Ternyata Anak Orang Kaya. Banyak karyawan menunggu hari, di mana bos mereka yang baru tiba. Ada yang sangat penasaran karena sangat tiba-tiba. Pemegang saham baru ini, sangat rahasia. Tiap hari yang mereka bicarakan, hanyalah bos yang baru itu. Apakah masih muda? Atau sudah tua? Dan tentunya mereka ingin agar bos mereka itu baik, dan tiba saatnya. Hari Jumat yang ditunggu-tunggu oleh seluruh karyawan perusahaan elektronik Harmony pun sudah tiba. Pemilik saham yang baru akan bertemu dengan semua orang dan hadir dalam rapat hari ini. Ini membuat semua karyawan penuh semangat dan penasaran. Beberapa hari ini, seluruh karyawan menganggap pemilik saham terbaru itu bagaikan dewa yang menakjubkan. Ada yang berkata kalau dia merupakan orang kaya dari luar kota, ada juga yang berkata kalau dia adalah bisnismen papan atas yang ada di Yusoda. Bahkan parahnya ada yang berkata kalau dia merupakan generasi kedua orang kaya yang berasal dari kota Tokyo. Dia sengaja membeli perusahaan ini untuk mengasah kemampuannya sendiri. Pastinya yang mengatakan semua itu adalah karyawan wanita yang terlihat bucin. Siapa sebenarnya pemilik saham baru itu? Tidak ada orang yang tahu selain Irfan dan sekretarisnya. Masih ada jarak waktu 1 jam sebelum rapat. Andika sudah menata dirinya dengan baik. Dia terlihat penuh semangat seperti pria muda yang berumur 27 tahun, demi tidak memberi Luna kesempatan untuk menggantikan dirinya, demi bisa membasmi Rahman dengan formal di depan Irfan. Demi semua itu, dia harus menyisakan kesan yang baik untuk pemilik saham baru itu. Dia harus segera mendapatkan kepercayaan darinya dan bersikap baik kepadanya. Manajer Luna, sudah waktunya, pemilik saham itu akan segera tiba, ayo pergi. Andika menatap Luna dengan tatapan yang penuh hina. Baik, kata Luna sambil mengangguk, lalu membereskan rencana proyek yang sedang ia kerjakan. Setelah itu dia pun pergi ke ruangan rapat bersama Andika. Dia sangat penasaran pada pemilik saham terbaru itu. Ketika mereka berdua keluar dari ruangan, mereka melihat Rahman Wijaya yang berpakaian formal keluar dari dalam lift. Melihat Rahman yang kembali muncul di perusahaan, Luna percaya kalau Rahman Wijaya masih bekerja sebagai cleaning service di perusahaan ini. Namun sekarang Luna sudah diangkat menjadi manajer dan segera menghadiri konferensi manajemen itu. Dia pun malas untuk meladeni Rahman. Dia hanya menatap Rahman dengan cuek dan berjalan lewat dari sampingnya, namun Andika malah berhenti dengan sengaja. Dia masih mengingat jelas kejadian sebelumnya di rumah sakit. Waktu itu ia dipaksa Irfan untuk meminta maaf kepada Rahman di depan umum. Hingga sekarang, dia sangat ingin membalas dendam hari ini dan dia akan segera mendapatkan kesempatan yang besar untuk melakukannya. Ada masalah, kata Rahman ketika melihat Andika menghalanginya. Bocah, untuk apa kamu berpura-pura di depanku? Tanya Andika. Rahman mengangkat kedua bahunya dan dia tahu apa tujuan Andika menghalanginya. Namun dari awal dia sudah tidak menganggap Andika sebagai lawannya, jadi dia tidak berniat melayaninya. Apakah kamu tahu ini hari apa? Kata Andika sambil tersenyum menatap Rahman. Hari apa? Tanya Rahman dengan penasaran. Hari yang sukacita bagi pemegang saham baru. Ini merupakan hari pertamanya bekerja dan pastinya Irfan tidak akan menjadi wali perusahaan ini lagi. Aku sangat penasaran apakah kamu masih bisa menjadi seorang cleaning service di sini tanpa perlindungan dari Irfan, kata Andika. Sambil tertawa, dia sangat menantikan momentum ini, untuk membalas dendam kepada Rahman dan Luna. Oh, lalu, kata Rahman sambil menatap Andika, lalu, pastinya sudah merupakan waktuku untuk membalas dendam. Apakah kamu mengira seorang sampah sepertimu layak untuk menerima maaf dariku? Apalagi pria brengsek sepertimu? Kamu bisa menerima maaf dariku, maka kamu juga harus bisa menerima balasan dendam dariku, kata Andika dengan datar. Rahman menatap Andika dengan tatapan idiot lalu mengulurkan tangannya dan menghempaskan Andika lalu berjalan dari sampingnya. Hei bocah, meskipun Irfan bisa melindungimu, aku akan tetap bisa membasmimu jika aku mendapatkan kepercayaan dari pemegang saham baru itu. Kata Andika dengan marah ketika melihat Rahman yang tidak menganggapnya. Mendengar ini, Rahman sedikit terkejut dan menolehkan kepala ke arah Andika. Dia lalu tersenyum, dia merasa ini adalah lelucon terlucu yang pernah ia dengar.
Andika bahkan ingin mencari perhatian lebih dari pemegang saham baru itu hanya untuk mencelakaiku. Apa yang harus dia katakan? Oh, semoga kamu bisa berhasil mendapat perhatian pemegang saham itu, kata Rahman sambil tersenyum. Rahman, kenapa kamu tidak pergi, membersihkan lantai depan dan tidak ke tempat cleaning service untuk melapor kedatanganmu? Di saat ini, Panjul ketua cleaning service yang naik untuk mengikuti rapat pun bertemu dengan Rahman dan berkata dengan sombong. Jabatan Rahman masih seorang cleaning service, namun dia bisa membeli 70% saham dari perusahaan ini, namun dia tidak mengatur jabatannya sendiri. Jadi, namanya masih saja terdaftar di Departemen Kebersihan Tahu Cleaning Service. Bukan karena dia memiliki hal yang spesial akan jabatan sebagai cleaning service ini, melainkan dia tidak ingin melakukan hal lain. Kenapa ingin memecatku? Kata Rahman. Hei bocah, jangan sombong, pada rapat nanti, aku akan membicarakan hal ini dengan pemegang saham baru itu, kata Panjul dengan nada mengancam. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan, kata Rahman. Kita tunggu saja, kata Panjul dengan wajah cemberut dan dia pun tidak menghiraukan perkataan Rahman tadi lalu segera berjalan ke ruang rapat bersama Andika. Manajer Andika, kamu bilang kamu ingin melapor kepada pemegang saham itu kalau Rahman tidak menaati aturan kantor. Apakah Irfan akan membalas semua ini? Ini seperti menempatkan pasukan di depan pemegang saham baru itu, kata Panjul dengan khawatir. Meskipun jabatan Irfan turun, namun dia masih merupakan pemilik saham perusahaan ini, tidak boleh diremehkan. Tidak akan, bahkan dia akan mendukungmu nanti demi membersihkan hubungannya dengan Rahman, kata Andika sambil menggelengkan kepala. Perkataan Andika membuat Panjul merasa tenang, dia seketika terpikir akan sesuatu dan berkata, oh iya, kemarin, Direktur Irfan sepertinya sedang menelusuri siapa yang menyebar gosip perselingkuhan di antara dia dan Luna. Jika dia berhasil menelusuri kalau gosip itu berasal dari kita, dia pasti akan memecat kita. Andika mengerutkan kening dan dulunya mereka hanya menebak saja, tidak ada bukti juga. Jika Irfan menuntut mereka karena penyebaran hoaks, maka mereka juga tidak tahu harus melakukan apa. Masalah ini sedikit susah, begini saja, segera cari bukti tentang perselingkuhan di antara mereka, aku akan mencari perhatian pemegang saham baru itu. Jika nantinya mereka menyalahkan kita, maka aku akan menggunakan jumlah klienku untuk menahankan jabatanku. Jika aku aman, aku juga akan melindungimu, kata Andika dengan percaya diri. Panjul mengangguk, namun dia masih saja merasa tidak tenang, siapa sangka hanya dengan satu kalimat bisa menyebabkan kejadian ini. Mereka berdua masuk ke dalam ruang rapat dan semua orang sudah hadir di sana. Waktu menuju rapat masih ada 20 menit, sambil menunggu kedatangan pemegang saham baru itu, semua orang juga ikut menebak siapa dia. Andika dan Panjul duduk di tempat masing-masing dengan perasaan penuh harapan. Manajer Andika, apakah kamu tahu siapa pemegang saham baru itu? Tanya seorang manajer wanita yang duduk di sampingnya. Pemegang saham baru itu pasti merupakan pemilik perusahaan lain ataupun juga merupakan bagian dari konsorsium besar. Jawab seorang manajer pria sebelum Andika menjawabnya, aku tidak bertanya padamu. Kamu tidak berhak mengetahui lebih banyak hal tentang ini, kata manajer wanita itu dengan kasar. Manajer pria itu hanya tersenyum dan tidak menghiraukannya sambil memasang raut wajah yang penuh harapan. Meskipun memiliki jabatan yang sama dengan Andika, namun Andika memiliki klien yang lebih banyak. Irfan mengaguminya dan dia begitu dengan segan kepada Irfan. Jadi, manajer lainnya mengira kalau Andika mengetahui bocoran pemegang saham baru itu, kalian akan segera mengetahuinya, kata Andika dengan sombong. Manajer wanita itu melototinya dan manajer pria itu meremehkannya, dia merasa kalau Andika tidak tahu apapun, karena sebentar lagi pemegang saham baru itu akan datang dan tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Kedengarannya pemegang saham baru itu memiliki 70% saham perusahaan, sepertinya hari ini Direktur Irfan harus segera mengundurkan diri dari jabatannya, kata manajer wanita itu. Apakah kamu sedang bicara omong kosong? Kalau tidak ingin menjadi direktur, untuk apa dia mengadakan konferensi manajemen ini, kata manajer pria itu. Suroso, apakah kamu sengaja melawanku? Kata manajer wanita itu dengan tidak puas. Hais, kamu yang salah berbicara, bagaimana boleh menyalahkanku, jawab manajer pria yang bernama Suroso itu. Harap tenang, kalau tidak ini akan terlihat buruk ketika pemegang saham baru itu datang nanti. Ini merupakan hari pertamanya bekerja, bagaimana kalau dia melihat karyawannya yang begitu tidak rileks?
kata Andika sambil mengerutkan kening. Dia ingin bersikap baik di depan pemegang saham baru itu, dia sedikit tidak bisa menerima para rekan kerjanya yang begitu bising. Jabatan kedua orang itu tidak setinggi Andika. Ketika Andika mengatakan itu, mereka pun hening walaupun mereka merasa tidak puas di dalam hati. Semua orang pun menunggu pemegang saham baru itu dengan hening. Sudah datang, kata seseorang manajer yang duduk di dekat pintu itu. Semua orang lalu menatap ke arah pintu secara bersamaan, namun hanya melihat Irfan masuk bersama seorang pria muda. Bersambung.